Begitu besar kasih-Mu menyusup dalam hatiku. Yesus, ku menyayangi-Mu. Begitu lekat cinta-Mu di relung sanubariku. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Ku tak sendirian, ku tak sendirian. Yesus, ku mengasihi-Mu. Begitu besar kasih-Mu menyusup dalam hatiku. Yesus, ku menyayangi-Mu. Begitu lekat cinta-Mu di relung sanubariku. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Bagai alunan melodi, bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Ku tak sendirian, ku tak sendirian. Ada Tuhan yang menyertaiku, yang menuntunku ke jalan yang benar, ke dalam jalan-Mu Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan, selama ku hidup
Ku dituntun oleh-Mu, segala persoalan, segala masalah boleh ku lewati, bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkanku. Tuhan selalu menyertaiku ketika ku bersalah, ketika ku berdosa. Engkau memegangku, menuntunmu kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Bapakku, Aba ya Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, terangi hati dan terangi pikiran kami, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi banyak pergumulan, banyak permasalahan. Dan respon wajar yang muncul di dalam hati kita dan dalam pikiran kita adalah kita bertanya, ini salah siapa ya? Ini dosa siapa ya? Apa kesalahan si A, kesalahan si B? Atau juga mungkin kita berpikir, loh saya ini kan sudah hidup dengan baik. Saya sudah melakukan A, melakukan hal yang baik. Kenapa kok masih ada permasalahan yang menimpa dalam hidup saya? Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang tercatat di Yohanes pasal 9 tentang orang yang buta sejak lahirnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, jadi respon itu adalah sebuah respon yang wajar, yang dari dulu dan dari itu akan selalu muncul dalam pikiran kita ketika kita menghadapi atau kita melihat orang yang berbuat salah atau kita melihat orang yang mengalami masalah. Kita akan berpikir, ini salah siapa ya? Gitu. Tapi kita percaya bahwa mungkin ada peran kesalahan kita di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa salib Kristus, semua kuasa dosa sudah dipatahkan, semua kutuk sudah dipatahkan. Oleh sebab itu, kita bisa percaya bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, pergumulan, tantangan, semuanya adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam kita. Mari kita baca surut di ayat yang ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang keenam. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu, ketika kita sudah percaya bahwa di dalam semua hal yang kita alami ini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka langkah selanjutnya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan seringkali memakai cara-cara yang mungkin di luar pikiran kita, cara-cara yang bagi kita mungkin tidak masuk akal. Namun kita lihat di sini bahwa orang buta ini menurut kepada setiap perintah Yesus. Mungkin kita bisa berpikir, semestinya caranya kan bukan ini, semestinya kan caranya itu. Tapi yang Tuhan tuntut dari kita adalah bukan supaya kita berpikir bagaimana Dia akan bekerja, namun supaya kita percaya saja bahwa cara apapun yang Dia pakai, itu semuanya untuk kebaikan kita. Di dalam Alkitab mencatat ada beberapa kisah orang buta dan Tuhan menyembuhkan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi untuk kita semua, mungkin permasalahan kita bisa mirip dengan permasalahan teman kita. Namun cara Tuhan bekerja akan berbeda-beda. Cara Tuhan berbeda-beda dan waktu Tuhan juga berbeda-beda. Di sini kita belajar dari orang buta ini bahwa dia hanya taat saja ketika Tuhan menyuruh dia untuk membasuh di kolam Siloam. Sehingga orang buta ini mengalami mujizat dari Tuhan. Ingat yang pertama adalah kita tahu bahwa semuanya adalah terjadi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita baca lagi di ayat yang ke-8. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulunya mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah pengemis itu." Kata mereka kepadanya, "Loh, bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu baca hingga ayat yang ke-34, kita lihat di sini bagaimana mereka itu ribut sendiri, mereka komplain dan mereka saling tuding. Kita melihat bahwa seringkali kita belajar ketika kita melakukan hal yang benar, seringkali justru kita tidak mendapatkan dukungan. Seringkali mungkin orang-orang yang di sekitar kita akan mencibir kita. Seringkali orang di sekitar kita mungkin akan, kalau bahasa Surabaya, ngerasani kita. Ngapain dia berbuat begitu? Padahal kita sudah berbuat sesuatu yang benar.
kita lihat di sini bahwa Alkitab mencatat banyak ayat komplainan orang, mereka yang gaduh sendiri dicatat di banyak ayat dibanding dengan kisah di mana Tuhan berkata bahwa semuanya itu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Cuman satu ayat aja. Tapi yang komplain, yang rame itu banyak ayat dicatat. Bapak Ibu, siapkanlah dirimu ketika kita melakukan sesuatu yang benar, maka engkau akan dikomplain mungkin. Engkau akan menjadi bahan rasan-rasan di luar. Tapi percayalah bahwa ketika engkau berjalan di jalan yang benar, Tuhan di pihakmu, dan Tuhan akan menyatakan pekerjaannya di dalam diri kita melalui setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Di sini kita melihat hingga ayat 34. Terus mereka mempertanyakan ini, mempertanyakan itu. Lalu di ayat ke-35 dikatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepadaku? Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Bapak Ibu, di sini dicatat bahwa Yesus mendengar bahwa orang ini sudah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Kalau dari terjemahan bahasa asli diterjemahkan bahwa Yesus itu sebenarnya mencari hingga bertemu dengan orang ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bukan hanya Yesus bertemu dengan orang secara tidak sengaja, namun Yesus mencari orang ini hingga ketemu. Dan lalu Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Dari kisah ini kita belajar bahwa tujuan Yesus bukan semata-mata untuk menyelesaikan masalah jasmani kita, karena kita percaya bahwa hal itu mudah. Tapi Yesus ingin melangkah lebih jauh, yaitu Yesus ingin menyembuhkan jiwa dan roh kita. Di sini kita lihat bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan matanya, tapi orang ini pun akhirnya percaya kepada Tuhan sebagai Mesias. Jadi orang buta ini mengalami double keuntungan. Sudah matanya sembuh, jiwanya juga diselamatkan. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Melalui setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa salib Kristus sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh, seperti yang dialami oleh orang ini, pengemis yang buta ini. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kita meragukan kebaikan Tuhan. Jika seandainya hari ini ketika Bapak Ibu melihat tayangan ini dan Bapak Ibu sedang mengalami keraguan, tetap datang kepada Tuhan, tetap berdoa, dan nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku ini sedang ragu, imanku sedang tidak baik-baik saja. Nyatakan kepada Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan, menyembuhkan jiwa dan roh kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sudah turun ke dunia, mati bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, korban-Mu, darah-Mu lebih dari cukup untuk kehidupan kami. Untuk setiap persoalan, pergumulan, apapun itu Tuhan yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami.
Ajar kami untuk kami percaya, untuk kami melihat bahwa Engkau bisa melakukannya dengan 1001 macam cara, bahkan dengan cara yang kami tidak pikirkan sekalipun. Dan ajari kami untuk kami percaya bahwa Engkau mempunyai hati yang lebih rindu. Selain untuk memulihkan kehidupan jasmani kami, Engkau lebih rindu lagi untuk memulihkan dan menyembuhkan jiwa dan roh kami. Dan biarlah Tuhan kiranya renungan pada hari ini Tuhan menguatkan kami kembali, menyegarkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini melihat tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, juga disegarkan, kembali dikuatkan iman percayanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu, demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu, demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah gelap, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Ku tak sendirian. Ada Engkau Tuhan yang menuntunku, menyertaiku selama-lamanya. Amin.